Mau kamu ikut aliran saya? Mau kamu ikut meninggalkan agamamu? Tidak menutup kemungkinan. Kenapa? Karena tidak memiliki sesuatu yang bisa dimakan. Maka dunia bagi orang beriman adalah sesuatu yang dapat menghantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Rasul minta kepada Allah, wa aslih li din wa aslih li dunyaya. Perbaikilah agamaku agar aku tidak mengambil yang haram. Perbaiki agamanya. Karena agama tempat hidup. Yang ketiga yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah waja'al akhirati hiyal ma'adi. Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa klik subscribe di channel Tafakur Video ya, dan aktifkan tanda loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ibadallah, usikum binafsi bittaqallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala fi ayatin ukhra wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Sadaqallahul azim. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena hingga siang yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan kepada kita untuk mengerjakan fardu Jumat berjamaah di Masjid Nurul Haq ini. Mudah-mudahan setiap amal ibadah yang kita lakukan, setiap ibadah solat yang kita tunaikan, setiap sedekah yang kita berikan, kelak di hadapan Allah dibalas sebagai ganjaran yang tak terhingga nilainya. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Melalui mimbar yang mulia ini khatib berpesan kepada diri khatib sendiri dan kepada seluruh jamaah, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga ketika kita meninggalkan dunia ini benar-benar menjadi seorang muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian wafat meninggal melainkan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan bahwasanya ketika seorang hamba berdoa maka mintalah 5 perkara. Hadis itu berbentuk doa yang apabila kita baca doa tersebut maka kita akan mendapatkan keuntungan dan
kebahagiaan di dunia dan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Yang pertama ya Allah yang dipinta oleh seorang muslim adalah Allahumma aslih li dini, ya Allah perbaikilah dini, agamaku, huwa ismatu amri, karena agama merupakan benteng segala urusan. Agama adalah pengawal aktivitas manusia. Orang yang beragama dia pasti tahu halal haram. Orang yang memiliki pengetahuan dengan agama yang mendalam pasti akan tahu tujuan hidup. Orang yang beragama pasti akan tahu berbuat baik. Orang yang beragama pasti tahu bagaimana berbakti kepada orang tuanya. Banyak yang terjadi ketika anak mulai tumbuh besar. Dari kecil dahulu diasuh oleh orang tuanya. Namun ketika anak itu dewasa, mereka tidak berbakti. Mereka malah menyakiti perasaan orang tuanya. Bahkan kita membaca berita, ada seorang anak yang tak segan-segan memenjarakan orang tuanya. Ada seorang anak tak segan membunuh orang tuanya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena agama tidak dijadikan sebagai benteng. Ismatuhu wa amri, sebagai benteng kehidupannya. Seseorang yang memiliki benteng, dia akan terhindar dari serangan musuh. Ketika seorang memiliki pertahanan yang kuat, maka dia akan bisa menolong dirinya, menolong orang lain, menolong keluarganya. Agama diibaratkan sebuah benteng. Apa tujuan benteng? Apa maksud benteng itu dibangun? Tak lain dan tak bukan adalah untuk menjaga dirinya dari serangan musuh. Maka ketika musuh datang kepada kita, yaitu jin dan syaitan, menggoda untuk melakukan amal keburukan, menggoda untuk melakukan pencurian, mengambil hak orang lain. Namun jika tidak ada benteng dalam dirinya, dia akan mudah untuk mengambil hak orang lain. Ketika dia jadi pemimpin, ada benteng agama dalam dirinya, pasti akan ditunaikan hak-hak rakyatnya. Ketika menjadi kepala daerah, kemudian tidak ada benteng agama dalam dirinya, dia akan mengabaikan hak-hak rakyatnya. Namun ketika seorang pemimpin memiliki benteng yang kuat, memiliki agama yang bagus, diamalkan dalam kehidupannya, maka pasti pemimpin tersebut akan terjaga dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Rasulullah dalam hadis yang lain menyebutkan, sebelum seorang meminta diberi jasad badan yang kuat, rezeki yang berkah, umur yang panjang, rahmat, kemudian maghfirah setelah kematian, yang pertama diminta adalah selamat pada agama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, keselamatan pada agama, wa salamatan fid dunya, baru kemudian selamat pada dunia, wa afiatan fil jasad, minta kesehatan pada jasad, kemudian minta rezeki yang berkah, dan selanjutnya. Maka sebelum segala sesuatu yang diminta oleh seseorang, yang pertama diminta adalah keselamatan pada agamanya. Kenapa? Karena sudah jelas agama mengatur semua kehidupan manusia. Orang yang tak beragama tak tahu mana halal mana yang haram. Orang yang tak beragama tidak tahu mana baik mana yang buruk. Akal tidak mampu membedakan mana baik mana buruk. Akal hanya bisa melihat apa yang tampak saja. Sementara yang tidak terlihat oleh mata kepala tak bisa dicerna oleh akal. Maka apa yang mencernanya? Tak lain tak bukan adalah agama, wahyu yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka agama yang telah masuk ke dada seseorang betul-betul jadikan sebagai benteng, betul-betul jadikan sebagai pengawal. Kalau kita mau pergi ke tempat yang rawan, ada benteng, ada pengawal, maka insya Allah kita akan selamat. Ketika kita berburu, ada senjata yang kita miliki, kita akan selamat. Dunia ini adalah ujian. Ketika seorang tidak sanggup untuk melewati ujian, tidak ada benteng agama dalam dirinya, dia akan bunuh diri. Dia akan mudah untuk frustasi. Ketika ada seorang kondisinya begitu down, terpuruk, depresi, uangnya habis, jatuh dari jabatan. Namun ketika ada agama yang menolongnya,
Yang menganggap itu adalah ujian. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, untuk menguji ayyukum ahsanu amala, siapa yang terbaik dari amal dari hamba yang tersebut. Maka pokok pertama yang diminta oleh seorang muslim dalam dirinya adalah ismatu amri, yaitu agama sebagai benteng dari kehidupannya. Yang kedua yang diminta adalah wa aslih li dunyallati fiha ma'ashi, yaitu dunia. Dunia tak bisa dilepaskan dari kehidupan kita. Ad-dunya darul akhirah, dunia itu adalah ladang untuk negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan engkau lupakan nasibmu, bagianmu di dunia ini. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, baru kemudian cari maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dunia tak bisa dilepaskan dari kehidupan seseorang. Orang yang mengaku hidup di dunia, kemudian saya tidak butuh dengan dunia, itu bohong. Bagaimana dia bisa bersedekah kalau tidak ada uang? Bagaimana dia bisa berangkat haji umrah kalau tidak ada uang? Bagaimana kalau tidak memiliki makanan bisa beribadah? Makan untuk beribadah. Semua yang dilakukan orang-orang Islam adalah nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tak bisa dilepaskan kehidupan seorang di dunia ini adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa banyak orang yang fakir itu jatuh kepada kekufuran. Kada ayakunal faqru kufro, hampir saja orang yang hidup miskin itu kafir. Kenapa bisa demikian? Bisa jadi karena hidup susah, diberi bantuan, pindah agama. Bisa jadi karena tidak bisa makan, tidak ada yang dimakan, diberi tawaran, mau kamu masuk agama saya, mau kamu ikut aliran saya, mau kamu ikut meninggalkan agamamu. Tidak menutup kemungkinan. Kenapa? Karena tidak memiliki sesuatu yang bisa dimakan. Maka dunia bagi orang beriman adalah sesuatu yang dapat menghantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Rasul minta kepada Allah, wa aslih li din wa aslih li dunyaya, perbaikilah agamaku agar aku tidak mengambil yang haram. Perbaiki agamanya, karena agama tempat hidup. Yang ketiga yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah waja'al akhirati hiyal ma'adi, jadikanlah akhirat itu sebagai tempat kembaliku. Kenapa Rasul sebut demikian? Karena banyak orang hidup tak tahu jalan pulang. Banyak orang hidup tak tahu apa tujuan hidup. Hidup hanya sekedar hidup. Hidup hanya sekedar hidup. Tak ubahnya seperti makhluk-makhluk yang lain yang tidak memiliki akal. Hidup hanya untuk makan, hidup hanya untuk bekerja, tapi lupa tujuan akhiratnya. Setiap yang bernyawa, kullu nafsin dha'iqatul maut, pasti akan mati. Setelah mati kita kemana? Kita pasti akan bertemu dengan sang pencipta kita. Siapapun yang pernah hidup, ketika dia mati pasti akan bertemu dengan Allah. Lalu pertanyaannya, seperti apa nanti kita bertemu dengan Allah? Ketika dunia, ketika agama dijadikan sebagai benteng hidupnya, dunia dijadikan sebagai fasilitas untuk mencari rahmat dan ampunannya, maka nanti ketika mereka di akhirat, mereka akan menjadi orang-orang yang berbahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul minta waja'alil ma'adib waja'al akhirati, jadikanlah akhiratku itu hiyal ma'adi, tempat kembaliku. Yang keempat yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, jadikanlah sisa hidup ini, umur ini sebagai tambah amal kebaikan, sebagai bekal menujunya. Berapa yang Allah jatah kita untuk hidup? Berapa Allah jatah umur kita? Bisa jadi ada yang 50, bisa jadi ada yang 60. Kalau sekarang umurnya 59, jatahnya 60 tahun, maka yang 1 tahun itu minta kepada Allah, waja'alil hayata ziyadah, jadikanlah sisa umurku itu ziyadah sebagai tambahan fi kulli khair, untuk amal kebaikanku di akhirat. Waja'alil, yang terakhir, yang kelima, waja'alil mauta rohatalli min kulli syarr, ketika dia meninggalkan dunia ini, wafat dia, maka ditinggalkanlah semua keburukan dunia itu. Tak ada lagi kaitannya dengan kehidupan dunia, sehingga ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala betul-betul membawa pahala yang banyak. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wahai jiwa yang tenang. Dipanggil kepada jiwa yang tenang. Siapa jiwa yang tenang sini? Apakah semua yang meninggal itu jiwanya tenang? Tidak. Sering dikatakan dia sudah berangkat menghadap Allah dengan keadaan tenang. Belum tentu dia tenang. Siapa dulu yang berangkat?
Kalau yang berangkat menuju Allah itu yang beramal soleh, agama dijadikan sebagai bentengnya, dunia dijadikan sebagai fasilitas untuk mencapai makfirahnya, akhirat tujuan hidupnya, sisa umurnya untuk kebaikannya, maka dia berangkat menuju Allah. Itulah dipanggil oleh Allah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah kamu, kembalilah kamu kepada Tuhanmu, Rabbmu yang mendapat, yang engkau itu diridhoinya. Jadikanlah tempat kembaliku surga Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah 5 yang diminta oleh seorang muslim. Jika kita menghafal doa yang 5 ini, insya Allah akan mendapatkan kebaikan yang begitu banyak. Yang pertama, kita ulang lagi. Ya Allah, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih dunyaya allati fiha ma'asi, wa aslih akhirati allati fiha ma'adi, wa ja'al hayata ziyadatan li fi kulli khair, wa ja'al mauta rahatan li min kulli syarr. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum turhamun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayuhan nas, usikum bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis wa qala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana afri 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratina allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.